Jadi circle of competence ini dalam investasi, itu kemampuan kita untuk ngelihat kita jago pukulnya di mana. Kayak baseball dilempar, dapat ke sweet spot kita, kita cetek, pukul, home run. Kalau misalnya bolanya nggak terlalu bagus, ya nggak usah dipukul. Itu bukan di area pukul kita gitu, ya. Jadi selalu cari area yang kita paling jago. Nah, setiap kali gua keluar, kalian kan taunya gue cuma saham dan kripto. Gue tuh investasi banyak sekali, venture capital ada, gue banyak masuk di private deal yang gua nggak ceritain di sini. Gue masuk di stress debt di India juga ada. Gue tuh udah malang melintang, ya di industri pasar modal ini gue tuh udah coba berbagai macam hal. Tapi setiap kali gue keluar dari circle of competence gue, yaitu public market, ya dan juga kripto, itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi gue gali tai. Ya. Setiap kali gue keluar dari circle of competence gue selalu ketemu tai. Jadi lu harus fokus di satu aset yang lu bener-bener ngerti luar dalamnya. Lu tanya gue Bitcoin, gue ngerti luar dalamnya. Cara ngitung network effect kayak Metcalfe law-nya seperti apa, jumlah hash rate-nya berapa, transaction-nya berapa yang ada, unique active wallet-nya berapa. Gue ngerti cara hitung network effect dari sebuah protokol Bitcoin ini. Tapi kalau lu tanya gue kayak hal-hal yang gue nggak mengerti, gue sekarang cukup dewasa untuk bilang bahwa oke, gue tidak mengerti apa yang lu tawarkan ke gue dan gue tidak mau ikut-ikutan. Itu dia kesalahan ketujuh adalah gue suka keluar dari circle of competence gue. Di saat gue keluar dari circle of competence gue, di zona kenyamanan investasi gue ini, itu gue selalu mengalami kerugian. Dan kesalahan terakhir ya dari seorang investor adalah ya ini yang gue lakukan terus, tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi lu udah tahu nih kesalahan gue banyak nih. Gue juga udah tahu kesalahan gue banyak. Tadi gue juga overconfidence, gue salah di equity market Indo. Tapi akhirnya apa? Gue overconfidence lagi kan di kripto, kebakar lagi, kena todong lagi kepala gue akhirnya. Kenapa? Karena gue overconfidence, gue tidak belajar dari kesalahan-kesalahan gue sebelumnya. Tapi namanya manusia, kita selalu belajar. Jadi kalau ada yang bilang kayak, oh gue selalu bener gitu kan, kalau salah tuh salahnya pemerintah gitu kan, itu bangsat biasanya orang miskin kayak begitu. Kalau orang yang udah kaya, Buffett, dia terbuka dengan kesalahannya. Gue juga terbuka dengan kesalahan gue. Karena kita tidak mungkin lah make money 100% di market. Orang yang bisa bikin make money 100% di market, lu udah jadi orang paling kaya di dunia. Nyatanya gue belum orang paling kaya di dunia, gue masih banyak lakuin kesalahan. Tapi gue benernya berapa, salahnya berapa. Nah dan dari sini lu bisa bedain, praktisi kalau ngomong tuh seperti apa. Gue ngomong based on pengalaman gue sendiri. Experience gue sendiri, bukan experience orang lain, gue contek terus gue ngomong kayak soal gue udah tahu. Itu bedanya jam terbang. Gue analisa market ya 30.000 jam itu lebih 10 tahun ya berapa jam sehari gue pakai untuk mantau market. Gue tahu ini kayak gue bernafas gitu loh. Lu tanya gue sama semua influencer saham, lu dudukin di sini tanya sahamnya sama gue pun dia nggak bisa jelasin lebih tahu dari gue, karena gue lihat itu semua kayak makhluk hidup. Gue nafasnya itu udah tahu gitu ya. Jadi kalian belajar tuh harus sama praktisi. Yang gue undang ke sini pun selalu praktisi ya. Belajar sama praktisi, dapatkan manfaatnya. Jadi semangat ya para bajak laut market ya kan.